Lagi deh, Jan. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur karena atas berkat dan penyertaannya pada siang hari ini di tempat ini kita semua dihimpun dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti kuliah umum yang akan dibawakan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada tempat yang kedua, saya atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Timor menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan selamat datang di kampus Unimor untuk memberikan kuliah umum. Dan kuliah umum pada hari ini merupakan pembukaan untuk kuliah pada tahun akademik 2022-2023 di Unimor. Oleh karena itu, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur yang sudah datang di kampus Unimor untuk memberikan kuliah umum. Kuliah umum yang diberikan pada hari ini berkaitan dengan tema implementasi Merdeka Belajar dalam rangka pengembangan pariwisata dan peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, terima kasih banyak Bapak Gubernur yang telah menyiapkan waktu guna datang di Unimor. Sudah berapa kali kami mengharapkan kehadiran Unimor dan hari ini Bapak Gubernur sudah datang di Unimor untuk melihat dari dekat kondisi di Unimor. Unimor mulai melaksanakan tugas atau beroperasional pada tahun 2014 PTN dan sekarang sudah menjadi PTNB di jajaran Kemenristek Republik Indonesia dan memiliki fakultas, ada 4 fakultas, 16 program studi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 10.031 orang. Sedangkan dosen 238 orang, pegawai atau tendik 190 orang, dan mahasiswa 10.031 orang. Inilah total semua mahasiswa dan sivitas akademika yang ada di Unimor. Oleh karena itu, terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur yang telah datang untuk memberikan kuliah umum sekaligus memberikan pencerahan kepada kami seluruh sivitas akademik Unimor untuk melaksanakan tuntutan regulasi dan kurikulum perguruan tinggi di kawasan perbatasan. Saya pikir itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bicara tentang pariwisata, bicara tentang ekonomi perbatasan. Di banyak negara di dunia, pulaunya kecil seperti ini, jumlah penduduknya kecil, satu negara. Kalau di belahan Pasifik ini kita temukan banyak pulau-pulau kecil, maka disebut negara-negara Mikronesia. Nah, negara dengan pulau-pulau kecil disebut Mikronesia. Jadi kalau disebut Mikronesia, tandanya itu negara dengan pulau-pulau yang kecil. Jadi kalau kita ini harusnya bersatu negara, dia namanya negara Mikronesia. Karena lahir dari Polinesia, Melanesia, lalu Mikronesia. Nah, karena itu kita harus berbangga menjadi manusia yang mendiami Pulau Timor.
karena dia one and only in the world, satu-satunya, tidak ada yang sama. Dan kita bersyukur untuk itu. Karena itu saya berharap kepada kita semua, khususnya Universitas Timor, untuk dapat menerapkan identitas dirinya sebagai orang-orang yang lulusan dari universitas ini sebagai intelektual Timor yang paham betul terhadap Pulau Timor. Nah, jadi kalau umpama tadi menariknya sudah indah begitu, seluruh Pulau Timor ini, seluruh keindahan budayanya harus terlihat di dalam Universitas Timor. Jangan menari dari TTU saja, Malaka juga, Belu juga, TTS juga, Kabupaten Kupang juga, semua Kota Kupang, semua harus budaya ini, karena namanya sudah berat. Jadi saya bilang hadir di sini hari ini saya, salah satu inspirasi saya untuk menginspire saya untuk hadir di sini, selain daripada mau lihat nona-nona dan nyong-nyong yang cantik di kampus ini, juga mau lihat, mau sampaikan bahwa namamu sangat berat. Namanya Universitas Timor. Jadi kalau orang ketemu begini, tamat dari mana? Universitas Timor. Begitu orang tanya, mengerti tahu tentang Timor? Tidak. Ini berhasil. Timor itu mulai dari ujung dekat Rote sana sampai masuk Timor Leste, ujung Timor Leste. Itu Timor. Jadi bagaimana susahnya untuk mengatasnamakan pulau ini? Jadi universitas ini berat tanggung jawabnya, tidak gampang, berat sekali. Kalau Undana kan ringan, Universitas Nusa Cendana, belajar cendana saja minimal. Belajar cendana saja, minimal kalau tanya dari mana? Universitas Nusa Cendana. Oh, cendana itu ya, bertanya cendana, mengerti cendana? Gampang, kita hafal satu kali selesai. Kalau Timor tidak gampang, dari mana? Universitas Timor, belajar tentang Timor. Ya, belajar tentang Timor, lu tanya Timor apa saja saya tahu tentang Timor. Nah, ini tidak gampang ini. Jadi anak-anakku, adik-adik semua, tidak gampang kamu mengemban nama ini. Nah, karena itu memang walaupun ada kesulitan sana-sini, ada kekurangan sana-sini, tapi jangan itu menjadi menghambat kita untuk menjadi orang pintar. Tidak boleh. Karena manusia itu semua sama. Jangan kita lihat kalau sudah putih, bersih, hebat, tinggi, besar, baru kita pikir dia lebih pintar. Tidak. Manusia di dunia ini terlahir sama, kecuali kena stroke atau gila. Nah, itu tidak sama. Yang kalau kena stroke, maka hilang dia. Manusia itu, seluruh manusia terlahir dengan 100 miliar neuron plasticity, 100 miliar saraf otak di kepalanya. Jadi kita yang ada di sini semua 100 miliar semua. Jadi jangan pernah ada yang bilang, saya kurang-kurang. Nah, jangan. Sama-sama kalau lihat orang, mau dia putih, mau dia hitam, dia biru, balau, sama kita kan? Sama apa? 100 miliar sama-sama. Coba mari kita aju dulu siapa yang. Nah, ini. Jadi ilmu modal. Karena itu tidak ada manusia yang bodoh. Kalau sampai dia jebol dan bodoh, yang bodoh gurunya. Pasti gurunya punya tanggung jawab. Pasti ada salah di gurunya. Bukan di siswanya. Bukan di mahasiswanya. Yang salah di dosennya. Karena itu tidak gampang menjadi guru. Guru itu bisa membawa kecelakaan luar biasa atau membawa manfaat luar biasa. Itulah guru punya tanggung jawab. Beban moral seorang guru itu luar biasa. Karena itu kalau menjadi guru tidak boleh sembarang. Hati-hati sekali kalau menjadi guru itu. Kalau bisa kita guru yang luar biasa, rekrut siapa saja pasti jadi pintar. Karena dia punya modal 100 miliar. Jadi bagi kalian semua hadirin yang masuk, yang baru mulai pertama bergabung di kampus ini, ataupun yang sudah bergabung, sebentar lagi mau lari keluar kampus ini, ingat, kau pemodal 100 miliar. Kalau tidak percaya, pergi periksa saja otakmu. Nah, pasti dokter sana bilang, kau masih utuh 100 miliar, belum tersambung sedikit pun. Nah, ini yang nanti saya mau jelaskan. Kenapa ada orang yang bodoh, walaupun 100 miliar potensinya, ada yang juga pintar, juga tetap 100 miliar. Manusia itu dia punya otaknya ada dua begini. Satu otak purba, ini yang dipakai oleh binatang. Jadi binatang itu otaknya purba. Dua otak modern, namanya neokorteks otak. Neokorteks, otak yang modern, otak yang maju. Jadi kita punya kalau manusia itu pakai yang model seperti binatang, nah itu dia pakai purba lebih banyak. Jadi kalau kita lihat manusia gerakannya gerakan binatang semua, kita jangan marah. Suruh itu binatang diam tahan sedikit itu.
Nah, boleh, dia boleh marah. Karena yang dia pakai itu otak purbanya dia sedang pakai, otak yang binatang tentunya. Tapi kalau umpama orang maju-maju dengan cara berpikir maju, maka yang sedang dia pakai adalah neokorteksnya. Otak modernnya. Di dalam otak modern ini ada 100 miliar di dalam situ. Nah, bagaimana caranya 100 miliar ini bisa jadi pintar? Nah, ini pertanyaan kita. Nanti menuju kepada kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. 100 miliar ini harus disambung. Kalau tidak disambung, dia berdiri sendiri-sendiri. Berdiri sendiri-sendiri. Dan harus disambung. Nah, menyambung ini adalah bagaimana kita belajar. Seseorang yang belajar yang ilmu yang dia tidak tahu, begitu dia tahu, maka begitu banyak syarat yang telah disambung. Belajar yang lain lagi, sambung lagi, syaratnya disambung. Nah, jadi kalau pertanyaan kepada mereka yang pintar, bukan berapa kau punya syarat di dalam kepalamu, tapi kau berapa sambungan di 100 miliar ini sudah tersambung berapa? Kalau orang tua bilang, sambung berapa lu punya di kepala? Nah, itu tahunya begitu. Kalau sambung 1 juta, ya kalau ngomong, sudah mengerti? Ya. Ya apa? Ya kurang mengerti. Nah, jadi itu salah jadi. Kalau sambung 1 miliar, mulai tanda-tanda. Sambung 2 miliar, 10 miliar, 30 miliar. Nah, itu luar biasa itu. Ya, belum dalam riset, belum pernah ketemu 100 miliar, belum dapat. Bahkan sampai 70 miliarnya belum pernah ada. Belum pernah ada orang sampai yang kayak itu. Jadi kalau sampai 100 miliar, dia mendekati Tuhan. Dia sedang mendekati Tuhan. Yang punya sambungan 100 miliar, dia mampu mendekati Tuhan. Itu dia lihat tembok, tembus. Nah, sembus, dia langsung, saya tahu di sana. Itu yang 100 miliar. Nah, jadi itu penting sekali. Mau sampaikan kepada kita, bahwa kita tuh pintar semua. Karena itu program dari Pak Menteri untuk Merdeka Belajar, itu sesuatu terobosan hebat untuk membuat mahasiswa-mahasiswa tidak hidup dalam penjara. Kamu hidup dalam kebebasanmu untuk merebut, membangun glory dalam diri kamu. Kamu harus belajar sebanyak-banyaknya. Tidak umpama orang belajar tentang pendidikan, jangan top pendidikan. Dia harus belajar juga tentang pertanian. Karena dengan belajar pertanian, kamu sedang membangun sinaps. Menyambung otak saraf, kita punya saraf itu namanya sinaps. Sinops. Membangun jaringan menuju ke sel saraf kita satu masing. Jadi kita harus percaya diri bahwa kita harus belajar sebanyak-banyak. Sehingga waktu kita tambah dari sini, minimal kita ada 10.000 tersambung di kepala kita. Harus. Nah, itu tidak bisa 10.000, itu modalnya cuma lihat YouTube baru menghayal. Itu tidak bisa. Atau baca hoax. Tidak bisa nyambung. Nyambung tidak bisa. Hanya bisa dengan ilmu pengetahuan ini barang nyambung. Jadi, kepada mereka yang mau masuk ini, saya ingin ke depan Pak Rektor dan seluruh dosen mampu menyiapkan agar seluruh yang keluar dari kampus ini minimal 2 miliar tersambung dia punya saraf. Jadi diperiksa nanti sebelum mereka tamat, mereka mau tamat bawa video ahli saraf. Tolong periksa saya punya siswa ini sambung berapa, dia punya korteksnya, neokorteks ada sambung berapanya, dari 100 miliar itu ada sambung berapa. Kalau wih bapak punya nih yang ini ada sambung 10 miliar, itu keluar situ kita omong apa saja, ya saya mengerti. Tapi kan bilang bapak punya ini sambung 10, itu otomatis. Kita omong sampai mati dia kea terus. Nah, itu. Jadi ingat baik-baik, kita semua mempunyai potensi yang sama. Kita mampu membuat dunia tercengang terhadap kita, asal kita sadar diri. Karena itu jangan puji punya orang lain, puji punya kita. Pakai tenun, tarian kita harus puji terus. Karena orang lain tidak puji, kita puji terus. Nanti lama-lama orang puji juga. Kalau kita tidak puji kita kemarin, apa orang mau puji kita? Karena itu saya ingin untuk kampus ini betul-betul mampu memahami. Jangan pernah berpikir bahwa ini anak dari kampung. Kita nih dari kampung. Kita nih datang dari kampung jadi susah. Tidak, jangan pernah berpikir begitu. Kita sama-sama punya kesempatan yang sama. Karena itu yang mau belajar sungguh-sungguh, mereka akan mempunyai potensi yang sama. Karena itu kita bersyukur kembali lagi kepada pulau ini. Karena dia satu-satunya di dunia, maka modelnya nanti pun berbeda. Khusus Timor Tengah Utara ini sedang diberikan sebuah program yang luar biasa. Bapak Presiden bersama Presiden Republik Indonesia maksudnya, dan Presiden Timor, hebatnya begini, ini kan Presiden Timor. Presiden Timor, saya tidak tambah Timor, Timor saja. Jadi Presiden Timor
itu sedang menyiapkan program yang akan lakukan untuk free trade zone, perdagangan bebas di perbatasan. Jadi itu antara Wini dan Waikusi. Jadi perdagangan bebas itu. Di situ akan ada kota yang paling besar di pulau ini, tidak di Kupang, tidak di Dili, tetapi antara Waikusi dan Wini. Itu kota yang sangat besar betul. Saya mau sampaikan, karena kalian nanti nikmatin. Saya cuma pergi, hanya kalian yang nikmatin. Waktu kalian nikmatin, kalian juga sudah umur ke saya begini. Kota ini diharapkan, dia mulai dengan tahun depan sudah diletakkan batu pertama. Saya harapkan seperti itu. Tahun depan akan letakkan batu pertama. Model kota ini nanti mirip Dubai. Sudah ada yang pergi Dubai? Nah, bukan saja lah kalau begitu. Kalau seperti nyanyi bintang kecil itu, walaupun orang buta nyanyi bintang kecil di langit dan biru katanya ya udahlah tidak apa-apa. Kalau lihat di Google itu Dubai lah. Nah, ini 10 kilo ke Waikusi, 10 kilo dari Wini ditarik ke dalam. Jadi lihat sudah, Napan, Wini segala macam itu 10 kilo itu geser ke dalam. Itu kota besar. Kota itu kota besar sekali. Nah, karena dia menjadi kota besar, dia hebat. Dia kota itu mirip seperti Dubai. Tapi kalau Dubai kan perdagangan di dalam saja, tidak antar dua negara. Dia model seperti Dubai, tetapi seperti polanya seperti Yordania dan Syria. Jadi perdagangan antar negara. Nah, ini akan luar biasa. Ekonomi di sini kalau dia kita letakkan presiden sudah setuju dan ini diletakkan 2023 dimulai, maka di 2030 itu berarti sekitar 8 tahun dari sekarang, transaksi di situ sekitar 50 triliun sudah boleh transaksi di situ. Jadi itu pertumbuhan pulau ini pertumbuhan paling cepat. Mengapa? Karena nanti seluruh perdagangan antar negara Republik Indonesia yang dikena kuota dari negara-negara manapun akan melewati pintu perbatasan ini. Mengapa? Karena Timor Leste adalah negara underdeveloping country, negara yang perlu dibangun. Jadi itu standarnya perlu dibangun. Karena itu perlu di backup oleh seluruh dunia untuk dia dapat bertahan hidup. Nah, karena itu memang nanti kita akan kirim China, Jepang, Korea, Eropa Barat, Rusia, Amerika. Mau dikirim kemanapun selama yang produk-produk perdagangan ekspor Indonesia yang dikenakan kuota akan kita kerjasamakan dengan Timor Leste untuk keluar dari perbatasan Wini dan Waikusi. Nah, karena itu nanti pelabuhan Wininya akan besar sekali. Lalu di situ akan kota-kota hebat. Nah, nanti kalian ini akan begitu. Pertanyaannya, waktu itu kota yang besar luar biasa, kita di dalam kota itu atau kita di luar sambil nonton? Coba jawab saya dulu. Di luar sambil nonton atau kita dalam kota itu? Nah, di dalam kota, di ibu kota akan datang begini. Di situ mereka akan datang untuk belajar bahasa Timor, baik Dawan maupun Tetun. Tetapi mereka lebih banyak mempergunakan bahasa Inggris. Karena itu tidak ada pilihan buat kampus ini untuk mulai pelan-pelan mengajar dalam bahasa Inggris. Umpama 2-3 hari mengajar, dosennya mengajar dalam bahasa Inggris. Mau mengerti, tidak, jangan. Belajar bahasa baru itu jangan begini. Hai, saya tidak tahu di bahasa Indonesia apa, di bahasa Timur tidak. Dengar saja seperti kau bayi. Bayi itu dia lahir di tempat yang orang bahasa Inggris, dia belajar atau tidak? Dia dengar saja kan? Lama-lama dia bisa kan? Nah, kamu juga begitu kalau belajar bahasa. Jangan cepat-cepat beringin, dia punya bahasa Indonesia apa? Jangan, dengar saja. Seperti kau bayi. Terus dengar bunyi terus. Nah, lama-lama kamu bisa ngomong. Nah, kita punya celaka ini, kita otak ini meja bahasa Inggrisnya apa ya? Tak balik. Jangan pikir bahasa Indonesia, pikir bahasa Timur, bahasa Inggris saja. Dia ngomong pun jangan pernah bilang kamu tidak tahu. Dengar. 10 kali dengar, kamu langsung tahu. Nah, ini cara belajar bahasa baru. Jangan cepat-cepat mau translate dalam bahasa ibumu, dalam bahasa kamu. Jangan. Lupakan bahasamu, itu hidup aja bahasa itu. Kalau nonton TV atau nonton film apapun, rubah ke bahasa Inggris. Walaupun kau tidak tahu, dengar saja. Terus saja. Lama-lama dia putar 20-30 kali, kau mengerti. Lalu kau sudah tahu, oh itu maksudnya.
Nah, nanti berkembang dikit baru cek apa itu, ketahuan. Tapi sudah biasa dulu. Hidup dalam nuansa itu, hidup dalam cara berpikir seperti itu, merubah kamu ke sana. Dan saya minta Pak Rektor, ini dilakukan karena no other choice, tidak ada pilihan lain. Ini di perbatasan dan ini akan kuota besar. Kalian mau suka tidak mau suka, saya akan sampaikan supaya sebagai gubernur, sebagai kakak kalian, sebagai bapak kalian, sebagai saudara kalian, saya tidak ada lagi beban bagi kalian dari Universitas Timor ini. Karena saya sudah menyampaikan, itu kota besar, kalian mau suka tidak mau suka berubah, dia akan hadir dengan gedung-gedung tinggi besar di situ. Tinggi besar. Seluruh manusia akan berdagang, kata bikin hebat di situ. Nanti berkelian tangan ada dari ujung sana, mata melotot-melotot di korup. Jangan. Dari itu saya harapkan kalian mulai hari ini. Jangan pernah bahwa saya tidak bisa bahasa. Jangan. Ingat 100 miliar saraf di kepala. Neuron plasticity. 100 miliar. Ingat baik-baik itu. Setiap kali kau bilang, hai saya tidak bisa. Ingat kembali, saya punya 100 miliar. Saya punya potensi 100 miliar. Saya akan bangun itu. Jadi jangan pernah bilang kita bodoh. Ingat baik-baik. Tidak boleh setiap manusia mengatakan dirinya bodoh. Begitu kau bilang kau bodoh, kau sedang menyetop hubungan antara seraf kepalamu sehingga kau jadi bodoh. Maka kau merendahkan dirimu sendiri. Tidak orang lain merendahkan kamu. Kamu yang merendahkan sendiri. Nah, karena itu nanti kita menyiapkan dalam bahasa Inggris. Juga bahasa Timur Dawan tidak boleh hilang, Pak Rektor. Juga 1 hari 2 hari ada juga delivery pengetahuan itu dalam bahasa Timur. Karena di kampus namanya Universitas Timur. Jadi bahasa Timur tidak boleh hilang. Nama Timur, bahasa Timur hilang. Rusak itu. Jadi nanti kita duduk untuk bicara bahasa Timur. Bahasa ini kalau tiap hari kita omong, kita biasa. Saya ini kalau mau bahasa Inggris pergi di luar, kalau di sini terkait kalau mau sampai luar, hari pertama, hari kedua, hari ketiga lancar sekali juga. Karena tiap hari sudah hidup di lingkungan itu, berbahasa Inggris terus. Nah, kita begitu juga. Tiap hari kalau pakai ingat, kalau tidak pakai karena bahasa itu skill. Dipakai terus pasti lancar. Orang boleh bahasa Timur. Kalau Kameo ini kan lahir di kampung ini. Dia punya bahasa Dawan, dia nampoangnya kan lancar. Coba sekarang kita suruh dia omong Timur coba. Dia akan setengah mati berpikir on me, at me. Itu akan susah sekali untuk karena paduan yang sangat padu padan antara Inggris dan Timur itu dengan Dawan itu hampir mendekati. At ume, at home, sama saja ditulis sudah. Jadi tidak ada bedanya. Jadi orang Timur itu sebenarnya belajar bahasa Inggris paling lebih gampang karena dia punya diksinya hampir sama dengan bahasa Inggris. Nah, in, on, at, semua patah penghubungnya semua hampir sama. Jadi karena itu kalau suruh Prof. Kameo membahasa Dawan dia mulai dia pikir. Karena dulu dia ngomong bahasa Inggris dia tidak pikir. Sekarang dia ngomong bahasa Inggris terus, bahasa Timur dia pikir. Kalau nanti custom lepas dia jadi ampuan 6 bulan, nah dia sudah lancar sudah. Karena memang pernah di dalam hipokampusnya sudah pernah ada diksi-diksi itu sehingga perlu ada stimulus sedikit, dia udah bicara lebih baik. Semua kita seperti itu. Karena itu saya harapkan ini kebijakan Pak Rektor. Harus menjadi kebijakan. Pak Rektor, Pak semua kita belajar sama-sama dengan siswa, dengan mahasiswa. Karena kita hidup di alam yang disebut disrupsi. Apa itu disrupsi? Itu merubah segala bentuk, mengharuskan you berubah atau tidak berubah, harus berubah. Itulah disrupsi. You mau suka tidak suka, harus berubah. Kalau tidak berubah, mati kamu. Coba lihat Prof. Willy Toisuta. Kita belum lahir, kalian belum lahir, dia sudah profesor. Sekarang datang disrupsi dunia, mengharuskan dia harus hidup di dalam hidup gaya hidupnya anak muda sekarang. Harus pegang handphone yang smartphone yang segala macam fungsinya belum tentu dibutuhkan oleh dia. Nah, fungsinya anak muda kan bisa bikin segala macam permainan game ini, nah dia kan tidak bisa. Tapi nanti kalau mau ngomong itu harus mengerti. Itu nama disrupsi, merubah seluruh tatanan dunia. Dulu kalau kita belajar melakukan perubahan, sekarang kita berubah karena perubahan itu ada di samping kita, di dalam diri kita sendiri. Kalau tidak berubah mati. Nah, karena itu saya ingin untuk setiap kita menjadi mahasiswa jebolan dari Universitas Timur. Satu, bahasa Timurnya luar biasa. Kalau orang dari luar datang, wajibkan dia belajar bahasa Timur. 2, bahasa Indonesia harus bisa. 3, bahasa Inggris. Kenapa? Dia menjadi tetangga di sebelah.
Saudara-saudara kita itu kalau ketemu kita, coba lihat ketemu kita gubernur, tidak ngomong bahasa Timor, dia datang dia bilang, how are you? Dia hitam ke saya, mau dimana, how are you? Kan cuma pilihan. Ya kita bilang, ya wonderful, and good. Kita juga harus mulai juga tentunya kita memang sendiri. Nak buat meto, nak hoki keren, nak buat saya bisa, molok meto, molok keren saya bisa. Nah itu begitu baru bisa ya kita susah kita gampang. Jadi karena itu kita tidak boleh kepada rektor, dosen semua wajib karena menamakan diri bukti seluruh masalah kehormatan Timor. Salah sendiri kasih kenapa ke nama Timor. Jadi kasih nama Timor itu berat tidak gampang. Jadi setiap orang yang datang yang tidak bisa bahasa Timur, tes masuk nomor 1 Pak Rektor, 1 bahasa Timur. Mulai sudah bahasa Timur mulai sudah. Ada guru bahasa Timur, dosen bahasa Timur yang menguji bahasanya salah bahasa Timur dia. 2 bahasa Inggris, 3 bahasa desa. 3 bahasa itu ada di dalam kampus ini. Nah, itu menunjukkan bahwa kita manusia perbatasan. Apa itu manusia perbatasan? Manusia yang berbataskan dengan batasan yang budaya lain, pengetahuan yang lain. Dan kita sedang mengadopsi mereka mengadopsi kita dan kita belajar bersama dalam semangat kebersamaan untuk kemajuan. Nah itu cara berpikirnya begitu. Jadi besok itu nanti tanggal 22 saya dengan Gubernur Lemhanas akan mulai berbicara serius untuk membuat perbatasan itu, lalu disampaikan pada Presiden Joko Widodo. Di sebelah Bapak Presiden Ramos Horta sudah juga mengirim timnya dengan secara serius untuk kita duduk bersama sehingga 2023 nanti Winnie dan Waikusi sudah bisa diletakkan batu pertama dimulainya sebuah kota besar, perdagangan besar di dalam perbatasan itu. Nah itu transaksi 50 triliun di situ. APBD TTU berapa Pak Wakil, Pak Ketua? 1 triliun. Ini 50 kali dari APBD Bupati itu, 50 kali. Jadi nanti orang tidak suka tinggal di Kepa apa? Orang tidak juga tinggal di Kupang. Semua semangat, semua pergi di kampung kota itu. Karena kota besar. Ini nanti di Kepa paling gedung tinggi di Kepa berapa lantai? Berapa? 3. Nah, nanti di sana ada 50 lantai. 50 lantai yang ada di situ. Jadi lihat Bapak sudah belajar yang hebat. Karena ini pulau ini sedang bangkit. Jangan menjadi penonton aja. Nah, nantilah baru saya menuju ke pariwisata. Jadi karena itu kembali ke seperti kita punya topik tema tadi, pariwisata. Nah, di situ akan adik-adik semua itu pariwisatanya akan luar biasa. Pariwisata itu seperti tadi moderator sampaikan, itu pertumbuhannya bukan tumbuh biasa, eksponensial. Eksponensial itu bukan derajat hitung, bukan 1, 2, 3. Itu namanya derajat ukur. Itu 10 kali 10. Nah, derajatnya dari ukur itu naik langsung saja, bukan berurut-urutan. Itulah derajat ukur. Nah, karena itu nanti di kota besar itu dia membutuhkan satu orang datang perlu makan atau tidak. Nah, itulah pariwisata start, namanya supply chain. Supply chain itu orang makan, orang minum, orang nonton, orang pakai. Ya, ini semua supply chain. Telur ayam di sini berapa kelompok yang bikin telur ayam? Nah, itu harus tahu, peternakan ada toh? Nah, coba, berapa banyak kelompok peternakan ayam di TTU? 6 harus bikin cek. Itu supply chain nanti kita. Dengan hari ini informasi dari gubernur, maka kita mulai supply chain. Telur ayam, siapa saja yang lagi cas? Saya punya peluang atau tidak? Saya harus hadir di situ. Bagaimana caranya? Nah, ini kita mulai ngomong sudah pelan-pelan mulai cek di sini. Makanya yang dari peternakan, kamu tidak lagi belajar saja dalam kampus, kamu sudah mulai. Jadi mulai sudah untuk nanti setelah sini, Pak Rektor kerjasama dengan Bank NTT, dengan BRI. Nanti saya undang atur untuk kerjasama. Kenapa? Karena nanti di situ akan kasih 10 juta untuk mulai start dengan usaha. Merdeka belajar artinya kita harus bukan menjadi orang-orang yang hanya belajar,
tapi diberi kemerdekaan untuk juga melakukan usaha. Lintas. Jadi orang dari pendidikan bisa belajar peternakan, punya peternakan, bisa punya pertanian. 10 juta dulu kita start. Nah, 10 juta itu 1 hektar tanah, umpamanya tanam jagung. Tadi Pak Rektor bilang 10.000, berapa itu? 10.000? 31 manusia di dalam sini. Itu 10.000 itu kalau dikeroyok lahan di TTU ini rata semua. Tapi di tengah di dalam kampus, sambil belajar di alam, belajar tentang bahasa Inggris, belajar tentang bahasa Indonesia, belajar tentang bahasa Timur, sambil belajar ilmunya di lapangan. Ilmunya bilang begini, datang uang dari mana? Bank NTT siapkan uang. Sekarang saya lihat buat terobosan sejak gubernur. Jadi bank itu saya larang untuk kasih kredit pada yang besar-besar. Kita kasih yang kecil-kecil, membangun kelompok-kelompok yang kecil. Tadi seperti itu, kemiskinan. Kemiskinannya masih ada 20,5%. Kita satu-satunya provinsi yang turun angka kemiskinan di Indonesia Timur cuma NTT. Dari 10 provinsi yang penurunan angka kemiskinan, Jawa harus ke Sumatera, pulang datang NTT, kembali lagi Sumatera. Ditutup oleh Sumatera Barat. NTT nomor 9, penurunan angka miskin. Jadi kalau kita kerja sinergi antara kampus ini, kalau dia turun musim hujan di seluruh tempat, saat tempat dimanapun, baik sawah maupun tanam jagung di seluruh tempat, maka angka kemiskinannya akan luar biasa. Karena di sini sekitar 80%, kalau keluar tidak ada kerja, kau menambah angka kemiskinan buat NTT. Jadi jangan bilang kami sedang mengerjakan membantu pemerintah. Kau bantu kau sendiri saja, kau sudah bantu pemerintah. Jadi jangan bilang dengan kami mau bantu pemerintah, kau menjadi beban pemerintah. Jadi itu kadang-kadang kita salah begitu. Kami akan melakukan kuliah kerja nyata untuk membantu pemerintah. Jangan. Kau bantu kau sendiri saja. Sudah selamat, pemerintah sudah selamat itu. Jadi ini cara berpikirnya. Karena itu saya ingin agar hadirnya gubernur di sini jangan datang ngomong terus pulang terus kelihatan tangan terus. Maka rektor akan siapkan datang Bank NTT, Bank BRI, dan nanti saya bilang bank-bank yang lain kerjasama, peternakan. Kamu harus punya. Jadi jangan belajar saja, sama seperti kau seperti orang yang tidak melihat bintang, lalu menyanyi bintang kecil di langit yang biru dan biru katanya tidak. Nah itu namanya itu sekolah tanpa bikin. Nah, pergi sekolah tanpa bikin itu manusia begitu. Kalau orang baca lalu dia bisa baca lancar, kita bilang, woi dia baca pintar. Lalu dia baca terus dia bisa ingat, woi dia baca dia ingat pintar. Bukan orang pintar itu. Dia baca pintar, ingat pintar. Dia baca, dia ingat pintar. Dia bikin, wih dia bisa bikin. Bikin hasil tidak ada. Dia bodoh kalau bikin hasil tidak bodoh. Dia bodoh. Kalau sampai hasil dia bodoh. Nah, tapi hasil sudah jadi, tapi belum sempurna. Belum. Balik lagi, bikin sempurna kan mana? Bikin. Woi itu orang dia baca ilmu, dia bikin ilmunya, hasil luar biasa. Ini manusia yang kita butuhkan. Bukan manusia pintar itu, omong ilmu dia tahu. Bikin bisa. Hanya omong saja. Nah ini yang kita susah. Nah kita ini rata-rata hanya omong saja. Menurut teori, bisa kesana. Bisa, tanam bisa. Teori ayam, menurut kami, ayam dipelihara dengan cara seperti ini. Telur akan ditetas dengan suhu seperti ini. Tapi dia tidak pernah. Ayam telur tetap di situ, ayamnya tidak ada juga. Ini tidak bisa. Seperti pertanian. Lihat itu hujan datang terus, jagung pun tidak ada. Nah, karena itu saya ingin 10.000 harus turun di lapangan musim tanam ini. Musim tanam Oktober Maret, kampus kosong. Nama kampus Timur ada di seluruh pelosok yang ada di TTU ini. Harus tanam bersama-sama petani, omong dengan petani, kampus akan ngomong, kami bantu, nanti 10-20% kami ambil. Kita omong. Karena banyak sekali tanah yang pada musim hujan tidak ditanam. Karena alasannya itu, orang Timur ini kan kerja untuk makan, bukan kerja untuk jual. Hei, kenapa tanam bisa kesan? Sudah cukup, Bapak buat dulu. Ini 1 tahun sudah cukup. Nah, ini cara berpikir itu orang Timur.
Karena itu orang Timur itu paling lambat dari antara seluruh manusia yang mendiami Pulau Bamora ini. Dia paling lambat sudah. Karena begitu dia bicara berpikir, makan. Jadi urusin saya, perut, satu jengkal. Yang ini dia tidak urus. Jadi itulah kita punya orang Timur. Karena itu saya harapkan ini akan datang pinjaman. Jadi kita pinjam uang tanpa bunga, tanpa anggunan dari Bank NTT. Seluruh mahasiswa tanpa bukan untuk sekolah, untuk kerja. Jadi nanti kampus membebaskan kalian dalam 3 bulan. Saya minta rektor lepasin. 3 bulan dosen ikut di lapangan. Mengajar habis lapangan, masuk kerja. Yang pemanas karena hujan dan matahari diberhentikan dari kampus ini. Diberhentikan. Nanti kalau perlu gubernur datang sama gubernur datang. Panas dia di situ, hujan juga dia di situ, tanpa payung. Tanpa payung. Karena kalau saya lihat itu, kalau hujan salah satu makhluk yang lari, siapa itu? Kalau hujan tuh makhluk yang lari itu nomor 1? Ada satu makhluk yang kalau hujan baru lari. Apa itu? Kambing. Jadi kalau ada hujan lari, yang panggil di manusia, bang ini kembali, kembali. Maka itu saya sejak jadi gubernur tidak pernah pakai payung. Panas tidak pakai payung, hujan tidak pakai payung. Karena itu berkah. Nih, nanti pelan-pelan baru saya tunjukkan berkahnya. Nah, karena itu kita harus belajar itu. Jadi cara berpikir dunia yang disrupsi seperti ini, kita tidak boleh berpikir biasa. Kemarin Bapak Presiden waktu memberikan arahan di waktu pengendalian inflasi, Bapak Presiden bilang, ini dunia sudah bahaya. Kita tidak boleh kerja biasa, harus kerja luar biasa. Nah, kerja luar biasa ntar lain. Kampus dulu hobinya di kelas, sekarang tidak lagi. Kerja luar biasa. Kampus begitu musim hujan, mau pendidikan mau ilmu filsafat ilmu apa yang urusan, mau ilmu di surga lapangan sana. Langsung semua di lapangan. Jadi rektor, ini keputusan sudah. Bapak jangan rapat, ini perintah. Jadi habis ini Bapak rapat, seluruh dosen, mau dosen cantik bibir merah, lapangan sana. Jangan pakai payung. Sudah tidak ada urusan lagi. Karena ilmu itu harus dipraktekkan, terapan itu. Dunia sudah menuju situ. Kenapa? Karena sekarang 60 negara gagal. 300 juta lebih akan masuk dalam posisi lapar tahun 2023. Lapar. Dan kita harus menyatakan NTT tidak. Caranya bagaimana? Maka seluruh anak muda, nona-nona dan nyong ganteng-ganteng ini ada di lapangan semua. Nona-nona cantik, nyong-nyong ganteng ini di lapangan semua. Karena itu kepada yang nona-nona, dengar. Jangan lihat yang ganteng. Lihat otak ada, dompetnya ada. Baru kami jadi. Kalau otak kosong, dompet kosong, muka gak bagus, seluruh. Jangan. Begitu juga yang nyong-nyong. Jangan lihat muka mana, otak tidak ada. Jangan. Karena bahaya. Ingat baik-baik. Bahaya. Seluruh karakter kecerdasan itu datang dari ibu. Jadi kamu pilih yang pintar-pintar, ingat baik-baik. Nah itu supaya begitu, jangan lihat nanti, besok dari hidung tuh. Mereka kamu sendiri itu mati pun. Tapi otak kosong kau ulik barang kosong itu begini apa? Ulik barang kosong itu, jangan. Jadi karena itu kita harus isi betul. Kita harus terjun di lapangan. Karena kita sudah belajar punya uang. Nanti kita bicara dengan setiap petani yang punya lahan. Umpama itu ketua DPRD TTU, katanya usif. Tanya dia, kau punya lahan yang tidak bisa dikerjakan oleh petani berapa banyak? Kami kampus mau ambil alih. Kerja, yang tidak kerja kami kerjasama, bagi 40-60. Kau ambil 40, kami ambil 60. Nah, petani dapat 40, kita ambil 60. Bagi rata. Maka bayar kampus tidak pakai orang tua lagi. Ini dunia sudah berubah. Kita harus bayar pakai uang kita sendiri. Dan pemerintah mendekam itu. Kenapa dulu tidak bisa? Karena dulu pemerintah tidak backup. Kalau sekarang pemerintah backup. Kau ada di lapangan, kau hujan, kau ini segala macam pemerintah backup. Kau mau sendiri. Bapak, saya punya sendiri 1 hektar. Boleh, 10 juta kasih kamu. Benih diatur, pupuk dikasih, herbisida dikasih, pestisida dikasih,
lahan ikut campur. Datang pendamping untuk membantu kamu. Kamu punya lahan ada. Langsung musim hujan kau dibebaskan dari kampus. Kampus tidak perlu, kau tidak usah masuk. Yang penting jagung gagal, padi gagal, ternak gagal, kau diberhentikan. Setuju tidak? Nah, setuju itu Pak Rektor. Coba ini memang. Karena itu Rektor mulai rumuskan berapa uang yang nanti Bank NTT, Bank ini keluar untuk anak-anak di sini. 10.000 kita bermimpi saja, yang pemalasnya 5%, 50%. Maka tinggal ke sekitar 5.000. Oh, itu sudah luar biasa. Itu kita sudah 5.000 hektar keluar semua. Satu orang 1 hektar. 5.000 hektar. 3 bulan panen baru masuk kelas. Sambil fluid bau. Ada datang. Yang mana? Aduh. Ngaduan. Otak ada. Jadi kalau orang mau sang kita tanya. Otak ada. Uang ada. Itu dua yang saya butuh, tidak ada jadi jauh-jauh dari sana. Itu tantangan kita akan ke sana. Nah itu saya inginkan agar ini yang saya maksudkan, supply chain menuju kota besar tadi. Kalau kita tidak punya ayam yang cukup, daging ayam tidak ada, akan datang dari luar seperti hari ini. Datang dari Surabaya, datang dari Makassar. Maukah orang datang mau barang yang kita dapatkan dari luar? Mau? Mau tidak? Tidak mau, kita harus isi sendiri di kota ini. Harus kita isi sendiri di kota. Daging terbaik harus diisi oleh orang timur sendiri. Nanti mengisi kota besar ini. Orang akan banyak sekali, orang dari China, orang dari Eropa, orang dari mana-mana akan datang berdagang di tempat itu. Maka mereka makan harus daging terbaik dari kita. Telur ayam dari kita. Daging ayam datang dari kita. Beras kita. Makan segala makanan kita. UMKM datang dari kita. Makanan hasil timur. Kita punya nira, kita punya gula yang sangat low sugar. Kadar gula yang rendah datang dari kita. Kita siapkan semuanya. Sehingga semua yang datang membuat kota itu bertumbuh. Kita kaya semua karena supply chain yang dalam teori pariwisata itu kita yang pikir. Jadi rantai nilai, rantai pasok dikendalikan 80% oleh orang timur. Maka itu pasti tidak akan ada miskin di sana. Tapi kalau kotanya besar di situ, manusia banyak, daging ayam datang dari Surabaya, telur ayam Surabaya, bawang dari Surabaya, cabai Surabaya, tomat Surabaya, bawang putih Surabaya, semua nangka semua dia. Maka tidak bisa, mati semua itu. Dan hari ini bukankah begitu? Benar begitu kan hari ini? Maka itu kita tidak miskin, kita tidak sedang mengerjakan kekayaan kita. Kita tidak sedang mengerjakan kekayaan kita. Lalu kita punya potensi yang sangat luar biasa. Kita punya pohon yang Tuhan Allah kasih, banyak sekali pohon hebat. Ada pohon cendana, sudah tinggal kenang-kenangan. Sudah tidak dosa yang kemarin kita tidak boleh ikut. Sekarang ada pohon kelor yang disebut miracle tree, pohon ajaib. Maka saya minta satu mahasiswa tanam 10 pohon, wajib. Maka berarti ada 70.000 pohon di kampus ini akan punya asetnya. Dan kalian tidak usah takut, kami beli. Hasil riset saya menunjukkan satu pohon kelor itu akan membiayai seseorang dari SD sampai menjadi master. Satu pohon kelor. Jadi kalau kamu punya 10 pohon kelor, akan membiayai kamu 10 orang untuk menuju master. Jadi selain dari jagung tadi, kelor siap. Jadi yang punya kelor ini kan tanam tidak susah. Tidak susah tanam kelor ini. Pakai stek, musim hujan, colok di mana dia hidup di situ. Satu pohon kelor akan membiayai kamu. Hari ini kita siapkan pabrik, 2 bulan lagi akan jadi di Kupang. Pabrik yang sangat besar. Untuk kita menyerap seluruh daun kelor dan biji kelor dari manapun berada. Kita siapkan itu. Kita siapkan. Jadi kita punya. Setiap anak yang masih anak tamat dari Undaba, dari Universitas Timur ini, kalau masih biaya sama orang tua, nanti 2 tahun dari sekarang saya datang lagi, siapa yang dibiayai orang tua angkat tangan? Begitu saya angkat tangan, berhentinya. Ini manusia tidak layak di kumpul ini. Ke sekolah. Hari ini ke sekolah juga. Kenapa? Karena dia bukan manusia yang membiayai dirinya sendiri. Saya punya anak, saya bilang, anak saya 3. Saya bilang begini, begitu kamu kuliah, kamu namanya maha. Orang maha itu tidak boleh dibantu. Maha kuasa, maha suci, tidak boleh dibantu. Nah, mahasiswa, berarti
di atas dari siswa, mahal itu. Nah kalau masih dibantu, berarti kurang siswa, minus siswa, kurang tingkat siswa, itu bisa. Kalau mahal tidak boleh dibantu. Nah caranya, ya kita ikut, pemerintah ikut berperan, bantu. Nah, jadi kita akan lakukan dengan baik. Nanti kita bekerja yang dua ini saja, kita ngomong peternakan, pertanian. Kita ngomong ini saja, itu sudah akan membiayai kamu semua. Tanam kelor 10, jadi kelor itu kalau ditanam 6 bulan kemudian, 5 bulan kemudian kamu sudah panen, mulai sudah petik daunnya untuk dijual. Jadi kita akan kasih uang, bayarnya adalah dengan daun kelor. Kamu kredit dulu, kasih kredit, bayar dengan daun kelor tiap hari. Daun kelor itu akan membuat kamu tidak usah pusing. Pertama, kamu sekolah, kamu kuliah, tidak tergantung untuk kamu cari uang. Kamu kalau tamat bukan untuk cari kerja. Kamu sekolah untuk membangun yang tadi itu 100 miliar tersambung semua, bukan cari uang saja. Kamu sekolah untuk membangun peradaban. Kamu sekolah untuk membuat lebih banyak lagi manfaat, bukan cari kerja. Bukan habis itu pegang ijazah keliling di tempat lain, lamar. Kantor gubernur buka, antri panjang mati. Tahun ini tidak, tahun depan tidak, tahun akan depan lah. Depan, sampai dia tua, dia pegang sertifikat kiri kanan. Akhirnya ujung-ujung honorer, sampai mati menjadi pegawai honor. Mau begitu? Mau begitu? Nah, kalau tidak, itu lapangan luas. Banyak tempat, kita kurang ayam, kurang telur ayam, kurang daging sapi, kurang daging babi, semua di sana. Dan pemerintah backup, bukan cuma gubernur atau ngomong saja, pemerintah backup serius. Yang terjun di lapangan, backup serius. Supaya lebih gampang, standar 3 bulan latihan. Semua pada musim nanti, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, lapangan. Kenapa? Dia harus siapin lahan dari sekarang. Pada saat panen, itu lahan yang kosong, kalau punya sendiri, ada antara adik-adik semua ini, ternyata ada orang tuanya punya lahan yang kosong, ya terapi sendiri. Masukkan namanya, daftarkan, kita bantu. 10 juta dibantu. Itu dengan catatan kamu tidak ada makanan di rumah. Kalau kamu bilang, tidak usah, saya bisa makan, ada makanan di rumah. Nah, 6 juta saja. Kau ambil 6 juta. Karena 6 juta itu untuk pola lahan, benih terbaik, benih ini 1 hektar kau panen minimal 6 ton, minimal 6 ton. Dengan biji 18, jagung hibrida. Ini jagung bukan untuk makan, untuk makan ternak. Supaya ayam, babi kita bisa ada. Yang tadi kita ngomong itu, peternakan itu, datang pakan ternak kita. Karena kita punya pakan ternak 1 tahun. Nusa Tenggara Timur beli pakan ternak di Surabaya 1,2 triliun rupiah. Jadi kalau bapak ibu yang peternakan ini, kalau nona-nona nyong ganteng ini, kalau kalian peternakan, kalau kalian tidak punya pakan, kamu tergantung sekali kepada pakan ternak. Maka bikin pakan ternak. Pakan ternak salah satu datang dari jagung. Ini siapa? Juga kelor, juga ampas kelapa, juga ikan. Ini kita siapkan dengan baik. Karena asam amino, bisa saja asam amino ini ditukar juga dengan kelor dan ampas kelapa. Nah karena itu kita siapkan dengan baik. Nah kalau kita siapkan ini, maka kita akan menjadi tuan dan nyonya di negeri sendiri. Nah itulah pariwisata. Jadi Anda masuk pariwisata di situ dulu. Kalau tidak kita bilang, Bapak, kami ada tempat pariwisata. Woi, Bu tahu tempat pariwisata tapi belum tentu jadi kalau kau otak tidak ada. Karena semua ini bisa bikin pariwisata. Kau punya kelor bisa bikin pariwisata. Kalau kau tanam yang baik, kau omong, kau narasikan yang baik, saya punya kelor sekian hektar, itu bisa di situ, orang bisa tinggal di situ, bisa panen sendiri, bisa bikin teh kelor, bisa cake kelor, bisa bikin bubur kelor, bisa bikin segala macam. Orang akan datang tinggal di situ, termasuk gubernur pasti mau sekali datang tinggal di situ, bikin bangunan sederhana, taruh di situ, yang penting toiletnya bersih dan toiletnya duduk, yang bukan jongkok orang bangun sering mati. Nah, maka saya tiap kali masuk, ini tahun 1250 sebelum Masehi, toilet begini, dia tidak berubah. Nah, jadi mesti berubah, yang duduk, karena sekarang orang sudah tidak biasa lagi yang jongkok itu. Orang sudah duduk, dulu di dalam hutan sana toh, lihat hutan, mau pagi-pagi semua masuk dalam hutan semua. Nah itu dulu, sekarang orang masuk dalam ruangan, tapi makin lama makin hebat. Yang duduk sambil dia baca. Dan sekarang mau ke mana mau baca, ini setengah mati, pinggul sakit ini, kalau mama profil taruh di situ, dia tidak bisa nyaman. Profil mau datang masuk ke tempat, ke toilet, tidak bisa, saya tidak bisa tinggal di situ. Bikin yang duduk, murah kok. Kau bisa bikin kredit untuk itu. Kalau kau punya 1 hektar kelor,
kau punya lahan bisa bikin 5 villa di situ. Bisa bikin 5 villa sudah jadi. Dari mana uangnya? Kredit Bank NTB. Bagaimana cara kembali? Undang gubernur. 1 bulan 2 kali datang Bapak ya, supaya saya bisa bayar utang. Nah, saya datang. Karena saya datang itu pasti pengunjung pengikutnya banyak. Nanti kadisnya ikut, pengusaha ikut, ini ikut, bukan karena kita nanti kau dapat banyak. Putar 2 kali saja kalau sudah banyak bayar kredit cukup. Apalagi ada yang lain ikut datang lagi. Gubernur kalau datang, tambah lagi bawa artis satu datang di situ, posting lagi banyak. Saya punya artis banyak. Kalau bikin saya bawa mereka datang ke sini tiap hari bawa ini boleh. Nah, itu langsung cepat sudah tahu villa itu jadi. Jadi jangan tunggu kalau tambah dulu. Sekarang sudah bisa. Kamu punya tanah 1 hektar, bikin kelor setengah hektar. Sisanya bikin villa. Villanya gampang-gampang. Pakai daun, pakai ini, pakai. Yang penting tempat tidurnya bersih. Dia punya WC-nya bagus, toiletnya bagus. Nah, sudah. Tidak usah repot-repot. Lobang-lobang sedikit tidak apa-apa. Yang penting orang tidak lihat. Belum selesai. Tidak apa-apa. Nama juga baru mulai. Jangan sempurna sekali. Orang baru mulai tidak boleh sempurna sekali. Sambil kau punya uang, kau rapikan pelan-pelan dan akhirnya kau jadi bagus. Jadi karena itu pulang dari sini saya mau mahasiswa ada juga. Kalian sudah punya sekian. Yang punya, kau boleh di lubang manapun, mau di manapun. Apakah saya di kampung sana, jalan saya belum bagus, apakah saya bisa? Bisa. Kau bikin, gubernur datang. Saya nginap 2 kali. Setiap bulan saya 2 kali nginap di situ. Saya pastikan, saya akan nginap 2 kali di dalam kampung tempat itu. Kalau kau punya 1 hektar kelor dengan 5 villa yang ada di situ. Nah, 1 hektar kau jangan minta utang saya, kau tanam sendiri ya. Dan kau ibarat tanam-tanam bisa hidup tuh. Kau tata yang baik, teratur 1 hektar. Habis itu kau kredit uang untuk bikin villa. Villa sederhana. Bikin villa sederhana, bukan dari seng, dari daun. Karena seng panas. Kalau kita di TTS patung nasi boleh, tapi kalau di dalam TTU ini panas. Jadi jangan pakai seng. Seng kita setengah mati. Itu kita sauna di dalam. Jadi pakai daun supaya kita aman. Pakai daun. Daun yang bagus. Kita tinggal di situ. Nah, pasti saya pastikan. Kalau masih saya bikin di situ, saya 1 bulan saya putar. Tidur di sini, tidak tidur di sana, tidur di sini saya keliling. Baru saya pulang. Kita bikin. Nanti bupati saya telepon, bupati, ketua DPR, wakil bupati, semua tidur di kampung pertama situ. Bayar. Akan jadi semua itu. Nanti lama-lama saya tidak bikin lagi, orang lain datang. Waktu sudah banyak orang datang, saya tidak perlu datang lagi. Ini tempat saya bikin banyak tempat seperti itu. Di Semau. Itu tempat Suanggi orang bilang, ke tepi tempat Suanggi Semau itu. Tidak ada orang mau ke Semau. Dulu saya datang saja ke teman, mari kita bisa Semau. Ya mah, itu tempat Suanggi Semau di sana. Nah sekarang, cuma kayak begini nanti, itu kurang lebih ada 1.000-2.000 orang ada di Semau sana. Dulu saya datang bayar, sekarang saya tidak mau datang lagi karena sudah banyak orang. Jadi saya tidak tempat lagi. Tadi saya cek, coba cek masih ada tempat kami, terlupa besok sana sudah penuh semua. Tidak ada lagi, tidak cek tempat lagi. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanti pulang dari sini, bubar dari sini sudah boleh lihat tempatnya. Bagi mereka, dimanapun, kau di kampung ujung manapun, saya datang. Tidak di situ. Dan kau dapat uang. Jadi kau tidak lagi bergantung terhadap orang tuamu. Kau sudah mulai pakai uangmu untuk bayar uang kuliahmu sendiri. Tidak lagi tergantung. Kalau ada bilang bagaimana kalau saya di dalam sawah? Bisa. Sawahnya disiapkan, di situ siapkan 3-4 villa di dalam sawah itu. Sambil orang bisa panen, kau tumbuh bikin lesung itu. Jangan kau bawa mesin mall di situ. Mesin tumbuh di 10, sambil kau bilang, Bapak, Mama, Ibu, kalau mau makan, mari kita tumbuh. Tumbuh situ kan? Itu menjadi atraksi. Orang akan senang. Tumbuh sambil waktu dia masak. Nasi yang Bapak Ibu makan ini adalah hasil kerja Bapak Ibu pada saat tadi proses untuk menjadi beras tadi. Itu sudah tidak ada lagi. Orang banyak sekali suka itu. Kamu pernah lihat? Kamu pernah tumbuh beras tidak? Nah, pernah toh? Mulai sudah jam berhenti. Itu atraksi yang hebat. Atraksi hebat. Makannya dari mana? Makannya dari daun yang dianyam itu. Piringnya dari situ. Semua dari situ makan. Orang akan nyaman sekali. Kalau piring semua orang sudah bisa. Mau piring berapa ratus juta pun orang punya. Tapi kalau piring dari daun, tidak ada yang punya. Karena tidak dijual. Nah, kamu bikin jual itu. Dan itulah pariwisata. Pariwisata itu harus tidak mimpi, wah, kita nanti pergi lihat laut gunung, ya tidak. Semua daerah bisa bikin pariwisata. Kampus ini pun bikin pariwisata bisa. Bikin taman yang bagus, bunga yang indah di sini segala macam. Kita punya siapkan dengan baik, orang datang tinggal di sini. Semua bisa bikin pariwisata.
asal kita mau bikin itu. Karena itu saya harapkan dengan kesempatan informasi hari ini, saya kembali tahun depan sudah ada gubernur nginap itu di tempat mahasiswa Universitas Timor tempatnya. 5 saja cukup atau 3 saja cukup. Saya nginap di situ. Yang lain silakan pulang kota, gubernur dan teman-teman nginap di situ. Sekali gubernur nginap, minimal habis bayar sekitar 30 juta, itu minimal. Pasti. Kalau saya nginap di mana pun uang yang beredar itu pasti 50 sampai 70 juta. Pasti. Tidak pernah kurang. Karena saya pribadi saja mungkin keluar sekitar 30 sampai 40. Pasti. Nah, apalagi yang lain. Nah, karena itu ditambah-tambah, kau langsung bayar utang kamu dulu, udah beres. Putar 2 kali kau sudah aman, fluid. Nah, fluid sudah itu, sudah aman. Ya, ini cara berpikir. Jadi sedang saya di sini untuk membangun cara berpikir wirausaha. Jadi jangan berpikir menjadi pekerja, tapi cara berpikir untuk menjadi melahirkan pekerjaan, membuat pekerjaan buat orang lain. Cara berpikir begitu. Nah, nanti yang kita tahu yang mana yang 6K, depan yang cantik-cantik ini 6K yang mana. Nanti tulis nama saya lihat, yang nanti balik lagi setahun. Nah, ini 6K. Jadi nanti kalau 2 tahun lagi masih ada mahasiswa masih dibayar oleh orang tua, artinya yang bersangkutan patut diragukan kewarasannya. Itu sudah. Jadi kalau Bapak datang lagi, rektor mesti tulis kelompok yang diragukan kewarasannya. Nah, itu sudah. Ini harus dilatih kewarasannya. Karena itu sudah dikasih jelas. Yang kurang jelas belum tentu. Karena itu saya harapkan kita siapkan baik. Kita punya potensi hebat. Di situ nanti ada madunya, ada teh kelornya, ada segala macam. Ada nira dari lontar, nira dari gawang. Ada yang pernah minum nira dari gawang? Di mana? Kecuali dari Manumean ada. Siapa yang dari Manumean di sini? Ah, udah ketemu dengan pastor pater siapa itu? Romaeman. Ya. Kamu pikir Romaeman? Saya mau kau belajar di barang. Nanti saya sudah minta rektor untuk kampus ini harus menjadi kampus gerakan utama pohon gawang. Dari gawang itu membangun ekonomi yang hebat, Pulau Timor. Itu orang kaya banyak nanti lahir di situ. Kalian akan kaya banyak lahir di situ. Dulu saya bilang nanti Shopee akan bikin orang kaya, orang tidak percaya. Shopee dan dulu. Sekarang Shopee yang dulu jual 25.000, 30.000 itu harganya 1 juta hari ini. Salah satu minuman alkohol yang sangat diminati di New York hari ini. Anak muda New York sangat suka ini barang ini. Kenapa? Kita bikin barang. Siapa yang barang yang baik? Kita bisa bikin barang hebat kalau kita mau. Apa saja kita bisa bikin barang hebat. Tenunan kita akan menjadi hebat. Orang datang masuk ke punya tempat, jual tenun. Kalau tidak, Bapak, kalau masuk sini berkenan tidak boleh pakai pakaian lain. Selain dari tenunan. Saya tidak ada. Sewa saja. Kami punya sewaan. Sewa. Ini semua bikin kamu dapat uang. Jadi semua tempat tidak boleh. Bapak tolong masuk kamar mandi tukar Bapak punya baju. Saya sengaja kalau pakai barang itu, orang datang harap, Bapak mohon maaf di sini tidak boleh pakai baju. Pakai apa? Pakai tenunan. Kami pun sarung dong. Oh, saya tidak bawa. Sewa Bapak. Oh iya Pak, sewa saya. Mari sewa. Ini kalian dapat uang. Nah, ini cara berpikir kita. Itu nama berpikir pariwisata. Bukan pariwisata ini pergi gunung lalu kita pikir lihat mata melotot terus kita bilang pariwisata. Pariwisata itu semua kita bikin pariwisata. Apa saja. Mengajar pariwisata. Kalau orang mengajar yang bagus, kita bisa bikin. Kamu ikut datang menonton, saya mengajar. Kamu bayar. Karena kalau saya mengajar, kamu tangannya sampai awal bolak-balik. Tidak pernah kamu sadar. Jalan dong semakan gratis, kamu barang baru sadar. Nah, itu cara. Ada pariwisata. Karena pariwisata itu bukan semua kita bisa bikin. Seorang yang jalan saja menjadi pariwisata. Kalau jalan yang indah. Kalau jalan kalian suka kan? Muka jelek saja saya mungkin begini kalian suka apa yang bagus saja. Semuanya pariwisata. Jadi yang pariwisata itu anggap bahwa kita mesti kamu punya tenun. Tarian tadi itu pariwisata. Lihat dia punya kaki, dia punya jatuh. Itu indah sekali. Baru kita jelaskan. Kakinya itu dilatih dari tahun sekian baru rasis seperti itu. Nah kita punya tidak. Jadi orang datang dijelaskan bahwa Bapak Ibu lihat kaki ini. Lihat gerakan tangan. Lihat sinkronisasi antara tangan dan kaki itu. Mereka berlatih sekian tahun lamanya. Baru bisa dapat ini. Oh, ayo, luar biasa. Ini baru
Kita punya tidak, angkat menarik pasti, kita sudah angkat bosan lo mana. Harus dijelaskan narasi, menarasikan sesuatu yang hebat, itulah pariwisata. Kita ini celaka betul, tidak pernah narasi apapun. Manusia tanpa narasi, sesungguhnya dia telah mati. Jadi kalau hidup, orang kalau tidak bisa narasi, merayu orang tidak ada. Maka laki-laki kalau dia tidak bisa, tidak, orang tidak mau saja. Tapi kalau dia bilang, saya tiap malam. Kau rambut sonto sedikit, saya tidak tidur 2 minggu. Tahu kau pikir apa sama saya ini? Dia perempuan juga bilang, itu lo boleh sembarang. Tapi dia pulang dia bilang, itu pariwisata. Karena itu pariwisata itu semua kehidupan manusia itu pariwisata. Cara bicara, cara minum, pariwisata. Nah itu dalam kenapa? Wangi luar biasa. Siapa yang bikin ini? Nah, itulah pariwisata. Jadi omong pariwisata, ini omong orang pergi nonton gunung, nonton laut, itu atraksi alam, atraksi manusia. Semua kegiatan atraksi kita itu adalah atraksi untuk menuju ke pariwisata. Karena itu saya harapkan dengan Stadium Generale hari ini banyak dari kita dicerahkan dan Gubernur ingin untuk kalau datang lagi saya tidak mau nginap lagi di Hotel Victory. Saya tidak mau di dalam kota. Nanti saya minta untuk protokol saya, coba kamu tanya anak mahasiswa punya tempat yang sudah punya di mana? Gubernur mau nginap di situ. Jadi antara kalian ini mau peras gubernur uang, caranya adalah siapkan tempat untuk gubernur nginap di situ. Setuju tidak? Nah, kalau setuju tahun depan, saya akan mau berhenti menuju September tanggal 5, saya stop. Maka siapa di antara kalian kalau punya 20-20, saya nginap 20-20. 50 saya nginap 50-50-nya. Berarti saya atur waktu. Datang malam ini nginap di sini, saya nginap, pulang lagi, datang lagi nginap lagi. Nah, jadi saya. Karena itu saya minta untuk disiapkan dengan baik, kita di backup dan segala macam, dan pemerintah nanti ikut berperan untuk ikut mendidik ini supaya kita bisa bergerak semua. Jangan pernah bermimpi berhayal bahwa yang namanya pariwisata itu yang mesti mahal dan keren-keren, tidak. Kamu membangun dirimu menjadi manusia pariwisata. Kamu membangun dirimu menjadi manusia yang dilihat indah, dilihat menarik, dilihat untuk patut dibayar. Dan semua kita punya potensi itu. Tergantung kita mau berkembang atau tidak. Sekian, terima kasih. Shalom. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.